ini kita bahas satu topik yang tidak akan pernah habis pembahasannya ya, yaitu bahasa roh. Tapi kali ini di PNI saya ingin membagikan satu hal yang sedikit ilmiah, teologis, dan linguistik. Itu teman-teman tahu linguistik itu apa? Bahasa ya. Jadi karena ini bahasa roh, maka secara ilmu bahasa juga kita harus mengkajinya. Jadi kalau ada anak sastra, seharusnya dia bisa tuh secara teologi membahas tentang bahasa roh ya, karena berkaitan juga dengan bahasa, begitu ya. Oke, kita akan langsung mulai supaya kita melihat bagaimana pembahasan tentang fenomena bahasa roh. Oke, kelihatan slide-nya pindah? Kelihatan. Oke, semua latar belakangnya ada dua yang penting. Kisah para Rasul dan 1 Korintus. Betul ya, 1 Korintus 14 terutama. Kita mulai dulu dan aku fokus di hari ini pembahasannya di Kisah para Rasul memang. Pentakosta. Kita baru saja melewati Pentakosta ya. Nah kan teksnya bunyinya gini ya, di ayat keempat ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah ini kan ayat acuan di beberapa atau kebanyakan, aku bilang nggak semua ya, kebanyakan gereja Pentakosta dan karismatik menganggap bahwa orang yang dibaptis Roh Kudus harus bahasa roh. Karena rujukannya di pasal satunya. Kisah para Rasul pasal 1 berbicara apa? Sewaktu Yesus sebelum naik ke surga, dia bilang, kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Nah gitu loh. Dan di Kisah Rasul pasal 2 ini, bahasa roh itu turun atas murid-murid sehingga mereka bisa berbahasa roh. Roh Kudus itu turun atas murid-murid sehingga mereka bisa berbahasa roh. Nah ini ayat rujukan yang pertama. Nah kita lihat dulu, ada beberapa opsi untuk melihat dan mendalami tentang bahasa roh ini. Yang pertama, ini saya bold kuning ya, teman-teman bisa lihat nih kan, bahasa-bahasa lain ini kan saya bold kuning, artinya ini penting. Itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani heteris glossais atau bahasa lain, ya. Nah, sering juga di dalam penggunaan bahasa Yunani lainnya itu disebut xenolalia. Ya, xenolalia atau berkata-kata dengan bahasa asing, bahasa lain, ya. Xenos itu bahasa asing. Xenolalia. Jadi ini opsi pertama untuk melihat bagaimana kita menafsir bahasa-bahasa lain di Kisah para Rasul yang nanti disebut bahasa roh juga. Nanti Xenolalia kita akan bahas itu tentang mukjizat perkataan dan pendengaran. Nah, nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, opsi kedua disebut juga kriptolalia atau bahasa yang tidak dipahami. Bahasa lain itu bisa disebut bahasa yang tidak dipahami. Kriptolalia. Jadi ada dua ya, Xenolalia, kriptolalia. Nah, kriptolalia inilah yang diyakini para ahli yang dipraktekkan gereja Pentakosta karismatik zaman sekarang. Apa itu kriptolalia? Bahasa yang tidak tersusun dengan baik, tidak bergramatika, ya, tidak ada susunan kalimatnya, pokoknya kata-katanya itu seperti ngasal gitu ya. Dan ini yang kita lihat di kebanyakan, tidak semua gereja Pentakosta karismatik. Mungkin teman-teman pokoknya sudah tahu bagaimana bentuk bahasanya ya. Pokoknya kalau nggak siki laba-laba, sandal lama ya, nggak ada sandal baru pokoknya, sandal lama semua. Jadi siki laba-laba diulang-ulang gitu ya. Itu tidak bergramatika ya, nggak ada susunannya. Nah ini disebut kriptolalia. Bahasa lain. Yang ketawa itu ngejek itu ya. Jangan diejek. Oke, ini dua opsi ya. Kita lanjut ya. Nah, konteks lain itu di 1 Korintus 14 kan, yang lebih terperinci membahas tentang bahasa roh. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang di atas nih, teman-teman bisa lihat. Orang yang berbicara dalam bahasa ajaib, ya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari, BASE atau BIMK, bahasa ajaib ditulisnya. Kalau LAI kita, terjemahan baru bahasa roh. Jelas ya. Ini konteksnya 1 Korintus. Ya. Nah, bahasa roh inilah yang padahal dalam terjemahan Yunaninya bahasa lidah sebenarnya. Ya, bahasa lidah. Dan bahasa Inggrisnya juga speaks in tongue. Tongue itu kan
terjemahan asli Yunani ataupun terjemahan Inggris selalu bilang, wah ini unstable nih. Halo, masih kedengaran nggak? Masih, Pak. Masih ya, soalnya ada tulisan internet unstable. Bisa ya? Nah, selalu bilangnya bahasa lidah, tapi bahasa kita, LAI, menerjemahkannya itu yaitu glossolalia, bahasa roh. Sebenarnya glosso itu ya bahasa juga, lilalia itu ngomong, berkata-kata. Ya, kalau berkata-kata kan pakai lidah ya, kalau ngomong itu kan pakai lidah ya. Jadi sebenarnya itu satu makna glossolalia, tetapi oleh penerjemah Alkitab kita, LAI ya, menerjemahkannya sebagai bahasa roh. Dan kalimat bahasa roh ini sudah menjadi awam di kita ya. Kita nggak sering mendengar bahasa lidah, jarang. Bahasa roh. Nah, itu konteksnya 1 Korintus, tapi Korintus nanti kita bahas. Saya ingin fokus kita di kisah para rasul yang tadi ya. Pokoknya ingat ada senolalia, kriptolalia. Nah, itu dua opsinya ya. Nah, saya menulis di sini konteks besarnya. Saya minta Romi baca dulu semua ini, ayat ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 6-11. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Ya, ini konteks Pentakosta ya, saat murid-murid di atas rumah, loteng Yerusalem gitu ya, di Yerusalem. Nah, nanti kita akan bahas konteks ini. Pokoknya teman-teman lihat aja kalimat, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Maksudnya seluruh murid ya, yang mendapat karunia bahasa roh, bahasa asing tadi ya. Bagaimana kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita? Nah, inilah yang akan kita teliti. Kok bisa murid-murid yang orang Galilea itu berbicara tapi didengar orang-orang yang dari berbagai bangsa ini. Lihat nih, banyak sekali bangsanya. Media, Elam, Mesopotamia, Yudea gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana pembagian-pembagian katakan. Jadi senolalia ini, bahasa lain tadi, ya atau bahasa asing tadi, memiliki dua penjelasan. Yang pertama, para rasul adalah orang Yahudi yang lingua franca. Lingua franca itu bahasa sehari-hari. Ya, misalnya kayak opung kita itu orang Batak, ya walaupun dia tidak bisa bahasa Indonesia, dia selalu bahasa Batak, tetapi dia harus beradaptasi karena bahasa sehari-hari orang Indonesia adalah bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, orang Yahudi juga murid-murid berbahasa Aram, bahasa sehari-hari. Jadi teman-teman, Yesus itu waktu hidup bahasanya bahasa Aram. Ya, bukan bahasa Ibrani. Jadi ngobrolnya itu pakai bahasa Aram. Nah, murid-murid yang adalah bahasa Aram, bahasa sehari-harinya, berbicara dalam bahasa asing. Jadi opsi pertama, penjelasan pertama dari senolalia ini mengindikasikan bahwa memang ada mukjizat berkata-kata, lewat Roh Kudus, murid-murid bisa berbicara dengan bahasa yang banyak bangsa tadi. Media, Elam, Mesir, Mesopotamia, dan lain-lain. Jadi Roh Kudus yang mengubah pemikiran mereka sehingga mereka bisa berbahasa itu. Begitulah. Jadi contoh misalnya aku orang Indonesia, gak bisa bahasa Rusia, tiba-tiba Roh Kudus membuat aku bisa bahasa Rusia. Nah, itu disebut mukjizat berkata-kata dari bahasa roh. Nangkap ya, ini penjelasan pertama. Jadi fokusnya di mukjizat bicaranya, ngomongnya. Sedangkan penjelasan kedua, sebenarnya para rasul itu bicaranya ya bahasa sehari-hari.
tetap Aram ataupun Ibrani. Orang Yahudi itu kan bahasa ibunya Ibrani ya. Namun Roh Kudus membuat para pendengar yang banyak bangsa tadi itu mendengar kata-kata para rasul dalam bahasa asli mereka. Makanya penjelasan kedua, mujizat pendengaran. Jadi kalau mujizat pertama yang dari perkataannya dimampukan Roh Kudus, murid-murid bisa berbahasa asing. Kalau yang kedua, murid-murid ngomongnya biasa aja. Biasa aja. Tetapi yang mendengar ditranslate oleh Roh Kudus. Anggap ya, sampai sini ya. Nanti kalau bingung bisa tanya ya. Jadi ada dua, yaitu mujizat berkata-kata dan mujizat mendengar. Nah, nanti contohnya kita akan lihat. Dan ini didukung oleh perkataan bapak-bapak gereja. Ya, ini saya ambil ada dua contoh perkataan bapak gereja. Yang pertama, Gregorius, sang teolog. Ya, ini bapak gereja yang sangat hebat. Dia bilang, the apostle were not speaking in Hebrew. Jadi, para rasul itu tidak ngomong dalam bahasa Ibrani. Tetapi dalam bahasa asing, foreign language. Mereka itu memang dimampukan Roh Kudus untuk ngomong dalam bahasa asing. Nah, itu tadi yang penjelasan pertama, mujizat berkata-kata ya. Contoh, si A orang Sunda sedang mengucapkan kalimat dalam bahasa Sunda, khotbah nih dalam bahasa Sunda si A. Nah, audiensnya itu kan banyak suku ya, dari berbagai tempat datang ya. Namun, saat si A khotbah dengan bahasa Sunda, yang didengar dan dipahami oleh si B dalam bahasa Nias. Dan si C pada saat yang sama mendengarnya dalam bahasa Jawa. Dan si D mendengar bahasa yang keluar dari mulut si A tadi sebagai bahasa Batak. Nah, itu dia. Itu mujizat berkata-kata. Ini didukung oleh penjelasan dari Gregorius sang teolog. Nangkap ya poin pertama itu ya. Jadi Roh Kudus memberikan kemampuan bagi murid-murid untuk berbahasa asing. Sedangkan yang kedua, penjelasan kedua tadi, Gregorius Nisa, ini bapak gereja juga, dia bilang mereka itu ngomong dalam bahasa Ibrani kok. Tetapi setiap orang mendengar itu dalam bahasa mereka. Gitu. Every man heard them speak in his own language, dalam bahasa mereka. Jadi, Petrus dan kawan-kawan, ya bicara biasa aja di atas loteng rumah. Yang hebat, Roh Kudus yang bisa punya mesin translasi atau mentranslate langsung di telinga dan hati orang, bangsa-bangsa yang mendengar di bawah. Nah, itu dia. Ini yang disebut tadi penjelasan kedua, mujizat pendengaran dari bahasa roh. Jadi yang pertama mujizat berkata-kata, yang kedua mujizat pendengaran. Jadi ini didukung oleh komentari atau pendapat dari Bapak Gereja. Teman-teman anggap dulu ya, opsi pertama, murid-murid dimampukan Roh Kudus untuk berbahasa asing dari berbagai bangsa yang mendengar di bawah itu. Opsi kedua, murid-murid tetap berbicara biasa dalam bahasa mereka, tetapi Roh Kudus mentranslate-nya ke setiap telinga orang-orang asing yang mendengar. Jadi misalnya, saya khotbah di Itali, dipanggil gitu ya, khotbah di Itali. Ya aku kan nggak bisa bahasa Itali kan. Jadi minimal aku khotbah dalam bahasa Inggris, gitu ya, internasional. Selesai aku khotbah, tiba-tiba orang Itali datang. Ini aku translate aja lah ya, karena aku kan nggak bisa bahasa Itali ya. Pak Pendeta, ternyata bahasa Italimu lancar juga lah. Loh, orang aku nggak ngomong dalam bahasa Itali kok. Dia bilang, sewaktu tadi Bapak Pendeta khotbah, saya mendengar bahasa Itali Bapak sangat bagus. Nah, ini salah satu penjelasan poin tentang bahasa roh, bahwa omonganku yang khotbah dalam bahasa Inggris, ditranslate oleh Roh Kudus sehingga didengar dalam bahasa Itali. Dua opsi ini pernah terjadi oleh beberapa pendeta, ya. Ada yang pernah kesaksian, yang pasti bukan pendeta sikilaba-laba. Bukan. Jadi intinya bukan bahasa kriptolalia yang tidak tersusun dan bergramatika tadi yang nggak jelas. Sebenarnya kita tetap menjelaskan firman Tuhan dengan satu bahasa tertentu. Nah, Roh Kudus yang membuat mujizatnya tentang berkata-kata atau mendengar. Jadi nggak ada yang nggak bisa dimengerti, kayak yang sekarang terjadi di zaman sekarang ya. Sikilabalabalabala, nggak ada, semua bisa dimengerti. Nah, itu dua opsi tentang penjelasan bahasa roh dari Kisah Para Rasul. Nah, yang ketiga, ini opsi yang terbaru. Belum banyak yang pakai ini.
Saya mendengar penjelasan ini juga dari Profesor Joasari Prasetya, ya. Beliau dosen di STT Jakarta. Namanya teori diglosia, dan diglosia ini bukan ranah teologi. Inilah dia ranah linguistik. Jadi ini nggak ada hubungannya sama Alkitab sebenarnya diglosia ini, tetapi kita bisa mengkaitkannya dengan bahasa roh. Nah, teman-teman lihat dulu yang di kanan ini penjelasan umumnya bahwa diglosia itu artinya itu dua bahasa. Ya, ini dipopulerkan oleh Ferguson, ya, teori ini diglosia. Dia menulis di sebuah artikel, dan akhirnya ini dicocokkan untuk masuk ke dalam dunia teologi yang membahas bahasa roh. Jadi teori diglosia ini menegaskan hampir setiap orang mempergunakan dua bahasa, entah itu di lingkungannya, sehari-harinya, bahkan di bangsa itu. Yang pertama bahasa tinggi, high, ya, H itu high, tinggi, yang dipergunakan dalam peristiwa resmi. Yang kedua bahasa rendah, low, yang dipergunakan dalam sehari-hari. Nah, itu meaning dari diglosia. Saya kasih contoh kalau teman-teman bingung. Bahasa resmi kita itu pasti kita pakai kalau lagi apa? Ayo, sharing lu. Ada yang bisa jawab? Bahasa resmi biasanya kita pakai kalau kita lagi ngapain? Hengki tahu? Ayo, ada yang mau jawab? Teman-teman kalau pakai bahasa resmi dengan EYD yang baik, nggak ada singkat-singkatan kalau lagi ngapain? Nggak pernah bahasa resmi, bah. Ayo, Tasya tahu? Ya, Tasya. Tasya? Iya, ya Kak. Lagi ngapain kita pakai bahasa resmi? Kirim surat, kalau nggak bicara sama atasan. Nah, resmi ya kan? Ya. Ini anak-anak teologi ngomongnya sama dosen berani pakai bahasa nggak resmi. Bikin surat izin gitu misalnya, izin sakit. Mau dikasih ke sekolah atau dosen, boleh pakai singkatan GPP, nggak apa-apa gitu. Nggak boleh. Biasanya untuk acara resmi itu kita memakai bahasa tinggi, bahasa resmi. Tetapi bahasa rendah kita apa? Sehari-hari. Kalau bahasa sekarang sebutnya apa? Bahasa gaul, ya kan? Semua disingkat, gitu. Ngomongnya pun kadang yang nggak ada dalam kosakata bahasa Indonesia, gitu ya kan? Nah, itu yang dimaksud dengan diglosia. Ada bahasa resmi, high-nya, dan low-nya. Kalau di bahasa Inggris itu slang namanya. Slang itu bahasa yang nggak resmi di bahasa Inggris, ya. Bahasa yang sering dipakai-pakai mereka dalam bicara sehari-hari. Itu kadang nggak dimengerti itu. Sama kayak kita. Di bahasa Indonesia kita kan ada yang aneh-aneh gitu ya. Kayak, apa ya, kan selalu muncul aja kalimat-kalimat yang baru dalam bahasa Indonesia gitu yang nggak kita mengerti ya. Pokoknya itu bahasa low, rendah. Jadi teman-teman pahami dulu definisinya. Teori diglosia ini dua bahasa, yaitu bahasa tinggi dan bahasa rendah. Nah, apa maksud dari konsep ketiga ini? Tadi yang pertama senolalia, kedua kriptolalia, dan yang ketiga ini diglosia. Oke. Nah, ini situasinya nih. Situasi diglosia itu ya. Jadi ada bahasa Indonesia, ini perhatikan contoh di bawahnya langsung nih. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah gitu ya. Bahasa Indonesia dialek kota, misalnya Jakarta. Bahasa Indonesia dialek desa, beda lagi gitu kan ya. Bahasa Indonesia dialek Jakarta kan lo gue, nah, itu kan bahasa gaul sehari-harinya gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia di desa kan nggak mungkin gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah di desa ya, di Medan aja berbeda bahasanya pokoknya gitu. Nah, itu diglosia namanya, dua bahasa. Nah, yang ingin kita dapat dari teori Ferguson ini, diglosia ini, kita akan menghubungkannya tentang peristiwa Pentakosta. Teman-teman lihat map ini ya, ini menggambarkan bahasa-bahasa yang tadi banyak bangsa. Teman-teman harus tahu, kalau peristiwa Pentakosta, semua orang Yahudi dari berbagai bangsa akan datang ke Yerusalem. Nah, itu konteksnya dulu.
Kenapa rame orang ini, ada Mesopotamia, Media, mendengar murid-murid di atas rumah gitu ya. Karena memang konteksnya lagi Pentakosta. Jadi dari seluruh penjuru dunia, mereka datang ke Yerusalem. Dan Pentakosta itu jangan langsung pahami dari kacamata perjanjian baru. Kalau teman-teman kalau menganggapnya Pentakosta itu kan selalu menganggap ya pencurahan Roh Kudus kan. Bukan, Pentakosta itu kan sebenarnya hari raya umat Israel itu dari perjanjian lama. Ya, teman-teman harus tahu itu ya. Ya, itu sering disebut hari raya panen. Dan mereka harus datang untuk memberikan panennya, memuliakan Tuhan ke Bait Allah. Bait Allah di mana? Yerusalem. Mau sejauh apapun mereka lihat ini ada Roma, jauh kan? Mereka harus datang ke Yerusalem. Karena pusat ibadah mereka itu di Yerusalem, Bait Allah. Nah ini ya. Sekarang kita lihat. Apa yang mau kita lihat dari penjelasan dari diglosia tadi ya. Oke. Pentakosta. Kita mulai pelan-pelan ya. Bait Allah. Karena semua harus beribadah datang ke Bait Allah, yaitu Yerusalem. Oke? Bahasa tinggi mereka apa? Orang Yahudi? Kalau di Bait Allah? Ya tentu Ibrani. Oke? Jadi setiap orang Yahudi yang datang itu, pasti bahasa ibunya Ibrani, bahasa tingginya tadi. Ingat teorinya tadi, Hai. Ya, bahasa tinggi, Ibrani. Nah, sekarang kita mulai. Konteks Kisah Para Rasul pasal 2 tadi. Pentakosta, peristiwanya Pentakosta ya. Murid-murid di rumah ya. Di loteng gitu ya. Murid-murid di rumah berkumpul kan. Seperti yang disuruh Yesus, disuruh menanti gitu ya. Bahasa lainnya apa? Yang tadi teksnya di Kisah Para Rasul pasal 2 dan 4. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain kan, yang seknolalia tadi kita terjemahkan tadi. Berarti bahasa rendah kan? Bahasa rendahnya apa? Ini yang menjadi tanda tanya. Iya kan? Bahasa rendahnya apa? Ingat, kenapa mereka bahasa lain? Ya karena mereka sedang tidak di Bait Allah. Kalau di Bait Allah itu wajib pakai bahasa tinggi. Nah, jadi kita udah dapat nih teorinya. Bahasa tinggi, bahasa rendah, atau bahasa lain yang ditulis dalam teks Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Nah, kita akan melihat penjelasan para ahli untuk menjawab ini. F.F. Bruce, ini ahli perjanjian baru, teman-teman ya. Ini bukunya yang di sebelah ini. Dia membuat komentari atau tafsiran tentang Kisah Para Rasul. Dia bilang gini, ini kan ada bangsa-bangsa yang ditulis tadi. Partia, Media, Elam, Mesopotamia, itu terletak di sebelah timur sungai Eufrat. Nah, orang-orang Yahudi di sana berbicara bahasa Aram. Dengarkan baik-baik. Bahasa Aram. Karena ini menjadi tempat yang dulu adalah tempat penjajahan bangsa Asyur. Ya, Aram itu dibawa oleh bangsa, kalau nggak Babilonia, bangsa Asyur, bahasa Aram itu. Jadi daerah Parsia, Media, Elam, dan Mesopotamia, ini saya bilang kelompok pertama ya, karena tadi kan banyak daerahnya ya, itu diyakini berbahasa Aram. Walaupun mereka orang Yahudi. Berarti kita ketemu bahasa tingginya Yahudi, tetapi karena mereka lama dulu dijajah oleh Asyur, berarti bahasa rendahnya Arab. Nah, ini kata ahli perjanjian baru F.F. Bruce. Oke. Jadi ini saya lihat, teman-teman bisa lihat ya segitiganya ya. Bahasa Ibrani sebagai bahasa tinggi, mereka bilangnya Leshon HaKodesh, bahasa kudus itu, bahasa Ibrani itu ya. Bahasa Aram dan Yunani. Nah, kenapa? Lihat penjelasannya. Ini tadi kelompok pertama, Yahudi perantauan berbicara bahasa Aram. Sementara itu, kelompok kedua adalah orang Yahudi yang merantau ke area barat Palestina, yang berbicara bahasa Yunani. Jadi yang dimaksud bahasa lain dalam ayat 4 tadi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, yaitu bahasa rendeng dipakai oleh orang Yahudi perantauan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Aram dan Yunani. Anggap ya. Jadi kelompok pertama itu bahasa Aram, karena mereka lama dijajah oleh Asyur.
kelompok kedua ini yang banyak tadi itu, nanti saya buat pengelompokannya setelah ini, slide-nya teman-teman bisa lihat. Kelompok kedua yang banyak itu bangsa-bangsa itu pernah dibawa jajahan oleh Alexander Agung. Alexander the Great itu menerapkan sistem Helenisasi dulu, ya. Alexander the Great itu menguasai semua daerah dan semua harus bisa bahasa Yunani. Nah, itu dia, Helenisasi namanya. Semua harus bisa bahasa Yunani. Jadi daerah-daerah yang banyak itu walaupun banyak orang Yahudinya, bahasa sehari-hari mereka itu bahasa Yunani. Nah, itu lebih jelas ini dia. Kelompok pertama, teman-teman bisa sambil buka Alkitab yang tadi ya, Kisah Para Rasul pasal 2 dan 4 ya, kan banyak nih kelompok-kelompoknya. Ayat 6 sampai 11 tadi yang dibaca Romi itu ya. Orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, berarti Aram, bahasa rendahnya, bahasa sehari-hari mereka. Kelompok kedua yang banyak tadi itu Yudea, Kapadokia, Pontus, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya sampai yang Arab. Bahasa apa? Yunani. Sehingga ketemu kita jawabannya dengan opsi ketiga, diglosia. Apa itu? Perhatikan quote ini. Singkatnya, yang terjadi pada hari Pentakosta itu, murid-murid mewartakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, memakai bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Yunani dan Aram. Tetapi pendatang ini, ya, yang pendatang ini tidak tahu latar belakang murid-murid mereka, makanya mereka bingung loh, kok orang Galilea bisa bahasa gitu? Ya bisa, karena ini bahasa sehari-hari mereka juga loh. Kan mereka nggak kenal sama Petrus dan kawan-kawan kan. Gitu. Jadi bahasa lidah atau bahasa roh tidak lagi perlu dimengerti sebagai supernatural gitu. Sebagai kriptolalia yang nggak tersusun tadi, yang siki laba tadi. Pokoknya laba untung, nggak mau rugi gitu kan. Sandal baru gitu. 11-12 gitu. Nggak usah. Atau senolalia. Masih ingat tadi? Senolalia, mujizat berkata-kata, mujizat pendengaran, itu ya. Jadi ia adalah bahasa biasa yang dipergunakan oleh orang-orang biasa seperti para murid Yesus. Contoh kecil, nih Romi ini orang Batak Simalungun. Iya Romi, Simalungun kok Romi? Yuk. Batak Simalungun. Kalau Romi ini masuk ke pedalaman Tanah Karo sana misalnya, ya Tanah Karo itu di Brastagi ya, Sumatera Utara. Romi ini ternyata belajar bahasa Karo. Datang Romi, lancar kali dia bahasa Karonya kalau khotbah. Mungkin akan ada jemaat yang bingung. Kawan ini orang Batak, lama tinggal di Jakarta. Kok bisa dia bahasa Karo lancar gitu ya? Bahasa Karonya bahasa yang lama lagi, bahasa ibunya, bahasa Karo yang sulit-sulit gitu. Nah, itulah bahasa lidah, teman-teman. Dengan memakai teori diglosia. Gitu ya, nangkap ya. Sebenarnya bahasa sehari-hari. Karena murid-murid dan Yesus juga berbahasa Aram. Apakah murid-murid dan Yesus tidak bisa bahasa Ibrani? Pasti, bahasa ibu mereka. Apakah murid-murid dan Yesus bisa bahasa Yunani? Ya bisa. Karena mereka juga dijajah siapa? Di Perjanjian Baru. Romawi. Romawi itu bahasa apa? Yunani. Jadi sebenarnya murid-murid yang di atas Roma tidak menggunakan bahasa tinggi karena sedang tidak berada di Bait Allah. Mereka menggunakan bahasa rendah mereka, yaitu bahasa sehari-hari apa? Aram dan Yunani. Jadi nggak ada bahasa yang tidak dimengerti. Semua dimengerti. Nah, apa yang mau saya katakan di sini? Selanjutnya, apakah penuh Roh Kudus tandanya harus berbahasa roh? Ini kan sering ditanya ya. Kenapa? Mengacu pada ayat tadi. Dan akan dengan gampang ini kita tentang. Ini masih dipegang oleh aliran Pentakosta karismatik garis keras ini. Kalau engkau belum bisa bahasa roh, berarti kau belum dibaptis Roh Kudus. Kau harus dibaptis lagi. Berulang-ulang, ditenggelamkan kau 10 kali. Pokoknya sampai sesak napas kau masuk air itu. Pokoknya harus bisa berbahasa roh. Saya katakan karismatik zaman sekarang sebenarnya udah nggak kayak gini ya. Tetapi kalau ada yang masih pegang ini, saya rasa Alkitabnya jarang dibaca pasti. Dan jarang mendalami Alkitab. Mereka selalu mengacu ke Kisah Para Rasul pasal 2 dan 4 tadi. Nah ini saya buat langsung
tabelnya nih. Nih tabelnya langsung. Tuh, lihat yang sebelah kiri nih. Ini acuan mereka nih. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain yang mereka sebut bahasa roh gitu ya. Jadi tanda dibaptis Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, harus bisa bahasa roh. Lihat sebelah kanan nih. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak minum anggur atau minum keras, dia akan penuh dengan Roh Kudus. Siapa ini? Ada yang tahu? Ini Yohanes Pembaptis. Masih dalam kandungan, dia udah penuh dengan Roh Kudus kok. Apakah Yohanes Pembaptis bahasa roh? Enggak ada tuh. Enggak ada. Lihat ya, sama ya kalimatnya ya, penuh dengan Roh Kudus juga. Lalu yang kedua, bapaknya Yohanes Pembaptis, Zakaria pun dikatakan penuh Roh Kudus. Tapi apa yang dilakukannya? Bukan berbahasa roh, bernubuat. Nah, ini yang disinggung Paulus juga di 1 Korintus 14 kan. Penuh juga dengan Roh Kudus. Dan yang paling terakhir contohnya siapa? Yesus. Penuh dengan Roh Kudus saat mau dicobai iblis di padang gurun. Apakah Yesus ada tercatat bahasa roh? Gak ada. Gak ada tuh Lukas mencatat. Kami melihat Yesus berbicara, kami nggak ngerti. Lalu dicatat Lukas di Lukas pasal 34 ayat 16. Yesus berkata, gak ada catatannya di Alkitab. Lalu Yesus berbicara, tapi kami semua nggak ngerti gitu. Nggak ada. Ya. Dia penuh Roh Kudus malah dicoba iblis loh. Orang yang penuh Roh Kudus itu pasti menghadapi tantangan, satu, memberitakan Injil, kedua, bertarung dengan roh-roh duniawi. Ya baik itu godaan iblis dan lain-lain. Gitu loh teman-teman. Ya. Ini jelas. Jadi kalau mereka klaim tanda dibaptis Roh Kudus itu penuh dengan Roh Kudus pakai ayat ini, langsung aja kasih ayat ini. Banyak kok yang penuh dengan Roh Kudus tapi nggak bahasa roh tuh. Gitu ya. Jadi kalau ada yang pertanyaan apakah penuh dengan Roh Kudus tandanya berbahasa roh? Tidak, enggak ada itu. Saya lebih setuju dikatakan penuh dengan Roh Kudus dengan berani memberitakan Injil, berani berkhotbah, gitu. Itu lebih kepada penuh dengan Roh Kudus. Selanjutnya, nah, bagaimana bahasa roh di Korintus? Saya akan bahas sedikit. Oke, bagaimana bahasa roh di Korintus? Kisah Para Rasul. Saya harap teman-teman sudah clear. Kalau ada mau tanya nanti boleh. Ya, itu semua tentang Kisah Para Rasul. Di Korintus juga sering diambil ayat-ayat tentang bahasa roh. Kita akan lihat penjelasan singkatnya. Ada sebuah buku dari sebuah jurnal saya baca, judulnya The Mystery Religions. Ya, teman-teman hari ini pintar deh pokoknya. Teman-teman, saya rasa slide ini seharusnya diseminarkan, bukan PA doang kayak gini ya. Ini seharusnya diseminarkan nih, karena penting nih. Dalam buku ini ditulis begini, teman-teman bisa lihat ya perkataannya sebelah kiri ya. Dalam buku ini penulisnya Angus ya. Saya nggak tahu Angus Tebakar atau cemana dia nih. Namanya Angus. Ada bagian yang didiskusikan bagaimana budaya Greko-Romawi atau Yunani Romawi itu berhubungan erat dengan pelayanan Paulus. Khususnya di kota-kota seperti Korintus dan Efesus. Ya. Dia bilang gini, ada mistikus. Mistikus ini kayak pendeta yang melayani patung-patung berhala, melayani dewa-dewa dan dewi-dewi berhala. Jadi, para mistikus itu saat ingin melayani dewa atau berkomunikasi dengan dewa, itu kepribadiannya itu rileks, santai gitu ya. Tetapi emosionalnya meningkat saat dia berkomunikasi dengan dewanya atau Tuhan. Nah, keadaan psikologis mistikus ini atau pendeta pelayan dewa-dewa berhala ini digambarkan dengan dua istilah, kata Angus, ekstasi, antusiasme, ya. Antusias dia. Kedua keadaan ini digambarkan dengan tarian berputar, fisik rangsangan atau orgasme, karena di kuil Efesus, teman-teman supaya tahu nih ya, kuil penyembahan Dewi Artemis di kota Efesus yang pelayanan Paulus sampai di sana, itu terdapat pelacur-pelacur bakti yang melayani dewa-dewanya. Jadi sambil mereka menyembah Dewi Artemis, yaitu Dewi kesuburan, mereka itu sambil berhubungan badan di depan kuil itu. Nah, begitu juga kata Angus, di dalam komunikasi para mistikus atau pendeta itu,
Mereka melakukan tarian berputar, pengadukan musik, menghirup asap, dan lain-lain gitu. Nah, Angus mengatakan pengalaman ini sama dengan pengalaman orang Kristen yang berbahasa roh di Korintus. Walaupun, dengarkan baik-baik, walaupun pendapat dari Angus ini nggak bisa 100% kita percaya. Karena banyak juga teori yang menentang. Tetapi saya mau katakan satu, jemaat Korintus itu dan ya Korintus terutama, itu dipengaruhi banyak sekali patung-patung berhala ya, kuil-kuil dewi berhala. Sehingga di dalam pemujaan mereka kepada dewi-dewi berhala itu, mereka memakai bahasa yang aneh, teman-teman. Yang mereka sebut bahasa dewa. Yang itu nanti diambil Paulus dengan menyebutnya bahasa malaikat atau bahasa kepada Allah, bahasa roh tadi ya. Ya mereka tuh yang mungkin ngomongnya ya sama kayak bahasa roh di zaman sekarang. Mereka tuh menyembah Dewi Artemis tuh ngomongnya mungkin kayak gitu ya. If you smell what a rock is cooking gitu loh. Ngomongnya kayak gitu, teman-teman. Bayangkan. Nah, ini yang dilihat dari historis kritis tentang keadaan di zaman dulu. Sehingga ketika orang Kristen berbahasa roh di jemaat Korintus, Paulus mengingatkan kebiasaan itu jangan dibawa lagi. Mungkin kalian terbiasa menyembah dewi-dewi berhala dulunya, memakai bahasa-bahasa aneh. Tapi pun jangan dibawa. Tetapi Paulus merendahkan maknanya dengan berkata, oke lah. Kalaupun bahasa roh, yang tertib ya. Kalaupun bahasa roh atau bahasa lain, jangan di jemaat ya, jangan waktu kumpul ya. Nah, kalaupun bahasa roh, ada yang nafsirkan ya. Jangan ngomong aneh-aneh aja. Kenapa? Nanti ada orang lain yang lihat, kau disangka orang gila. Gitu kan. Oke lah, terserahmu. Bolehlah kau bahasa roh atau bahasa lainmu itu. Tapi, sendiri aja ya. Di rumah aja ya. Di kamar aja ya. Jangan bawa di jemaat. Nangkap ya, itu 1 Korintus 14 loh. Teman-teman bisa baca, itu panjang. Ada 50 ayat kan. 40 atau 50 ayat. Itu semua syarat-syaratnya. Dibilang Paulus. Kalaupun mau bahasa roh. Sehingga kalau kita melihat bahasa roh di jemaat Korintus, maka yang bisa kita dapat apa? Ini dia. Yang pertama, lihat di pasal 12. Kita meyakini bahasa roh sebagai karunia. Paulus berkata, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat? Untuk menyembuhkan atau berkata-kata dalam bahasa roh atau menafsirkan bahasa roh, berarti Paulus mau bilang bahasa roh karunia. Oke? Dan karunia tidak mungkin selamanya. Nah, yang masalah di zaman sekarang itu yang bahasa roh orangnya itu aja loh. Bisa dia terus setiap hari bahasa roh gitu. Sedangkan bagi Paulus nggak mungkin kok bisa. Jadi itu bukan bisa dikeluarkan setiap saat gitu ya. Karunia, oke. Yang kedua apa? Oke lah, bahasa roh itu bahasa kepada Tuhan sebagai doa yang membangun pribadimu. Itu 1 Korintus 14, lihat ya. Ini 1 Korintus 12, kita lompat langsung ke 14. Jadi memang dua bab ini Paulus bicara tentang bahasa roh. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Dan oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Oke lah, itu anggap aja lah doamu kepada Allah. Supaya membangun pribadimu, kedekatanmu kepada Allah, no problem lah. Nah, ini sikap kita ya kepada orang-orang yang siki laba-laba ya, yang berbahasa roh ya. Oke lah karunia. Tetapi itu pun karunia perlu kita pertanyakan, kok setiap hari dia bisa bahasa roh ya? Gitu. Yang kedua, oke lah kalau itu dilakukannya pribadi untuk membangun doanya kepada Tuhan, kepada Allah. Tapi janganlah itu dilakukannya terus-menerus di dalam gereja. Nah, yang ketiga, lihat ya. Ini 1 Korintus pasal berapa? 12, 14. Inilah pintarnya Paulus dalam menulis suratnya. Diselipkannya 1 Korintus pasal 13 yang berbicara apa? Kasih. Teman-teman cek aja Alkitabnya. Di tengah-tengah, yaitu pasal 13, dia menjelaskan tentang kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Atau kalau bahasa kita tong kosong, nyaring bunyinya. Jadi bahasa roh anggaplah sebagai bahasa kasih. Bagaimana bahasa kasih itu, Pak Pendeta? Nggak mungkin kau mengucapkan bahasa kasih kepada temanmu siki laba-laba, kan? Nggak ngerti dia nanti. Bahasa kasih itu apa?
Aku minta maaf ya. Tuhan memberkatimu ya. Tuhan mengampunimu ya. Tuhan Yesus baik. Itu dia enak didengar, bahasa kasih. Jangan kebanyakan sikilaba-laba, orang nggak ngerti gitu loh, apa yang mau kau buat. Bahasa kasih. Inilah penjelasan simple tentang konteks bahasa roh di Korintus. Nah, kenapa kita perlu membedakannya, teman-teman? Karena Kisah Para Rasul penulisnya beda, Korintus penulisnya beda. Kisah Para Rasul yang nulis Lukas. Ya. Korintus, Paulus, penekanannya selalu berbeda. Kalau di Kisah Para Rasul Lukas itu menandakan era yang baru. Karena bahasa roh itu, bahasa lain itu saat mereka menerima Roh Kudus di loteng rumah, itu penggenapan dari Nabi Yoel, betul kan? Nanti cek aja Alkitabnya. Penggenapan Nabi Yoel. Jadi era baru gitu loh. Sedangkan di Paulus itu bukan era baru lagi, itu keadaan kota Korintus itu loh. Sehingga dia lebih bersifat guidance, membimbing. Kalau di Kisah Para Rasul itu ya empowering ya, sebagai kuasa. Makanya Yesus bilang apa? Kamu akan menerima kuasa. Jadi penulisannya beda. Jadi teman-teman kalau mau mengkaji bahasa roh harus yang seperti kita lakukan pada hari ini. Mengkajinya dari mana dulu nih? Sudut pandang Lukas, Kisah Para Rasul, atau sudut pandang Paulus di 1 Korintus 12 sampai 14. Tetapi kesimpulannya adalah bahasa kasih. Ya, perlu dicek tuh. Yang sikilaba-laba, yang temannya masih ada kayak gitu perlu dicek tuh. Jangan-jangan kasihnya nggak ada tuh. Ya, kebanyakan bahasa doang supaya pamer ya di jemaat. Ada satu kata Yunani yang menarik. Ini kesimpulan-kesimpulannya, teman-teman. Namanya, bacanya aja sulit sekali ya. Apotegomai. Apotegomai. Dan kata ini muncul di Kisah Para Rasul pasal 2 dan 4 tadi. Ya. Sebenarnya apa arti apotegomai? Sebenarnya hanya mengatakan atau berbicara. Teman-teman bisa perhatikan kalimat ini. Kata apotegomai hanya muncul 3 kali dalam perjanjian baru. Di Kisah Para Rasul 2 pasal 4, Pentakosta. Lalu ada juga di 14. Saat Petrus berkhotbah. Kalimatnya begini nih. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring, ia berkata. Berkata itu bahasa Yunaninya, apotegomai. Kepada mereka. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Wow. Di dalam ayat ini Petrus berkhotbah dan Roh Kudus mengaruniakan keberanian dan otoritas menyatakan kebenaran. Apotegomai. Jadi yang mau dikatakan di sini inti dari bahasa lain saat mereka menerimanya di rumah, mereka menjadi berani memberitakan Injil. Lalu itu muncul juga di Kisah Para Rasul pasal 26. Paulus ketika membela iman di hadapan Agripa, ini penguasa setempat ya, Paulus ditangkap. Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan, di sini memakai apotegomai, kebenaran dengan pikiran yang sehat. Bayangkan teman-teman, inti dari kita berbahasa roh adalah kita memberitakan Injil dengan berani. Memberitakan kebenaran, bukan dengan bahasa yang tidak dimengerti. Memberitakan Yesus adalah Tuhan. Memberitakan Allah Tritunggal. Itulah inti dari berbahasa roh. Petrus yang dulu pengecut, sekarang setelah menerima penuh dengan Roh Kudus, dia berani berkata dan memberitakan Yesus adalah juru selamat. Begitu juga dengan Paulus. Jadi kata ini sangat penting. Mengatakan atau berkata-kata. Apotegomai. Luar biasa ya. Simpulannya. Ternyata ketika Roh Kudus memberikan otoritas dan kuasa kepada seorang atau penuh dengan Roh Kudus, dia berani menyatakan apotegomai, kebenaran. Maka apa yang diucapkan oleh orang itu tetap muncul dengan pikiran yang sehat. Dengan kata lain, terjadi sebuah sinergi antara karunia berkata-kata dari Roh Kudus dan pikiran yang jernih dari orang tersebut. Maka ketika itu terjadi, apapun yang keluar dari mulut orang itu akan sungguh-sungguh menjadi sebuah bahasa lidah. Demikian kita bisa mempelajari tentang fenomena bahasa roh yang dikaji secara teologis, ilmiah, dan juga linguistik atau bahasanya.
Thank you. Thank you, thank you, thank you.